Sebuah kampus di Surabaya, Jawa Timur menerapkan konsep Eko Kampus atau kampus ramah lingkungan. Konsep ini bahkan sudah diterapkan sejak 5 tahun yang lalu. Ya, kampus Dinamika Surabaya memanfaatkan sejumlah teknologi untuk mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Salah satu teknologi yang sudah diterapkan dan menuai banyak manfaat adalah panel surya. Ada lebih dari 69 panel surya yang terpasang di parkiran kampus. Hasil penyerapan energi matahari dari setiap panel ini difungsikan untuk mengalirkan arus listrik untuk penerangan di 3 lantai Universitas Dinamika Surabaya. Dalam 1 bulan, pihak kampus mengklaim bisa berhemat 1 hingga 2 juta rupiah untuk biaya listrik. Selain panel surya, kampus ini juga membuat inovasi teknologi ramah lingkungan lainnya, yaitu wadah penampung air hujan. Daripada air hujan terbuang sia-sia, pihak kampus membuat wadah penampung khusus. Air hujan yang jatuh akan ditampung dan difiltrasi menggunakan batu dan spons. Jika air sudah tersaring, maka akan ditampung di sebuah bak. Nah, air yang tertampung ini biasanya akan digunakan untuk menyirami tanaman. Untuk penampungan air dulu. Penampungan air itu kita manfaatin dua. Yang pertama kita manfaatin air hujan, dan yang kedua kita manfaatin air dari gedung. Jadi dari gedung itu ketika kita dari floor drain gitu yang turun, itu turun semua, kita tampung ke tandon bawah. Dan kalau air hujan kita ada tandon tersendiri lagi yang memang nampung air hujan, sehingga waktu hujan kita tidak pakai siram. Tetapi ketika tidak hujan, air hujan yang sudah ditampung hari sebelumnya itu kita manfaatin lagi untuk siram. Nah, kapasitas mungkin sekitar 500 liter gitu ya. Itu yang kita pakai. Tidak bisa untuk siram semua, tetapi itu cukup untuk penghematan lah, sekitar 500 liter itu satu hari ya cukup kita pakai itu. Nanti besok ya mungkin kalau hujan kita tampung lagi kayak gitu. Kalau untuk panel surya atau solar cell itu kita ada sekitar 69 panel. Satu panel itu sekitar 375 sampai 400 WP ya, watt peak. Itu kita fungsikan dialirkan ke lampu-lampu gedung. Jadi kita punya ada 9 tingkat di sini. Kita cover sudah lantai 1, lantai 2, lantai 3. Semua lampu lantai 1, 2, 3 kita pakai solar panel. Jadi kalau kita produksinya misalnya banyak, ada kelebihan, misalnya saat siang hari kelebihan, sisanya ini kita alirkan kembali ke PLN, jaringan instalasi umum, untuk dipakai oleh tetangga. Transformasi energi terbarukan lainnya nyatanya juga dilakukan PT Terminal Peti Kemas Surabaya. Anak perusahaan dari Pelindo ini juga berkomitmen untuk mewujudkan pelabuhan yang ramah lingkungan. Beberapa peralatan bongkar muat pun juga telah bertransisi dari yang sebelumnya menggunakan bahan bakar solar beralih menjadi listrik. Penggunaan listrik sebagai tenaga penggerak alat bongkar muat ini tentunya akan mengurangi emisi gas karbon yang bersumber dari aktivitas operasional di Terminal Peti Kemas. Salah satu alat bongkar muat peti kemas Surabaya yang telah menggunakan energi listrik adalah Rubber Tire Gantry atau RTG. Alat ini digunakan untuk memindah dan mengangkat kontainer di pelabuhan. Sebelum beralih ke listrik, operasional RTG ini menggunakan genset berbahan bakar solar. Kami sudah melakukan perubahan di dermaga, itu sudah 100%, 12 key crane kami sudah menggunakan listrik. Nah, sekarang tahap kedua, bergerak ke Seaway, kami akan melakukan perubahan 100% juga terhadap RTG kami, dan sekarang sudah di tahap awal sudah berubah 4 unit. Dan konsumsi atau penggunaan energi listrik ini kita gunakan setiap shift, itu sekitar 8 jam, full kita pakai menggunakan listrik. Ada beberapa hal yang mungkin masih menggunakan bahan bakar fosil, dalam hal ini menggunakan genset, itu untuk kepentingan perpindahan RTG ini dari satu blok ke blok yang lain. Tapi setelah itu at all 8 jam seluruhnya menggunakan listrik. Dan dari kami Pak, manfaatnya Pak, sangat besar sekali. Kenapa? Alat-alat ini jadi lebih reliable, lebih bertahan tahan lama dan tidak mudah rusak. Pada RTG konvensional, bahan bakar yang dibutuhkan satu unit RTG adalah 20 liter solar per jamnya. Karena aktivitas bongkar muat di pelabuhan cukup tinggi, maka dalam sehari pengoperasian RTG bisa memakan waktu hingga 20 jam lebih. Artinya ada sekitar 400 liter solar yang digunakan untuk menggerakkan satu unit RTG per hari. Sehingga bisa dibayangkan emisi karbon yang dihasilkan dari proses ini. Dari 22 unit RTG yang dimiliki PT Peti Kemas Surabaya, 4 diantaranya sudah menggunakan energi listrik. Targetnya, secara bertahap semua alat bongkar muat di Terminal Peti Kemas Surabaya akan 100% menggunakan energi listrik.
Tidak hanya berdampak pada efisiensi biaya logistik, transformasi energi ini juga berkontribusi besar untuk menekan emisi karbon pada aktivitas bongkar muat pelabuhan. Kalau gambarannya waktu kita pakai solar, itu bisa dihitung emisi CO2-nya. Karena pemakaian solar ini 1 liter kita pakai solar, itu kita mengakibatkan emisi CO2 khususnya itu sekitar 2,68 kilo. Jadi kilo. Jadi gas buang CO2 satu gas buang aja 2,68 kilo. Dari 1 liter yang kita konsumsi, kita bakar. Itu 1 liter, apalagi kalau 800 liter per unit. Nah itu benefit untuk green pot yang ramah lingkungan, energi yang terbarukan itu sangat-sangat signifikan. Karena dipakai di pot khususnya di terminal ini, konsumsi BBM untuk alat ini relatif sangat besar. Jadi waktu kita konversi ke listrik, jadi semua emisi tadi yang begitu besarnya itu bisa kita tekan sekali. Sangat-sangat kita tekan. Menurut dosen teknik Universitas Dinamika Surabaya Haryanto, konversi energi terbarukan menjadi salah satu upaya untuk menyelamatkan lingkungan dari berbagai macam pencemaran. Dari sisi teknologi sangat baik ya, karena sebenarnya untuk listrik, penggunaan solar dengan listrik itu relatif secara teknologi itu relatif mudah menggunakan listrik. Ya, dari sisi perawatan, dari sisi maintenance, dari sisi yang lain, itu teknologi listrik itu lebih sederhana dibandingkan dengan solar, karena di dalam solar atau BBM yang lain itu ada proses pembakaran, ada proses yang lain. Karena kalau listrik tidak, hanya menggunakan listrik untuk memutar motor, kemudian digunakan untuk menggerakkan sesuatu. Nah itu menjadi teknologi yang tidak rumit, sebenarnya lebih sederhana. Manfaat yang dirasakan terutama ini di polusi udara. Indonesia menargetkan bauran energi baru dan energi terbarukan bisa mencapai 23% pada tahun 2025 ini. Target ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Indonesia untuk mencapai net zero emission pada 2060. Dengan aneka inovasi dan kolaborasi semua pihak untuk menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan sebagai sumber energi, diharapkan dapat mendukung target zero emisi di Indonesia. Gia Clarissa, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.